Shalom, selamat pagi, selamat menikmati hari baru, hari karunia Tuhan hari ini. Dari Bukit Cion, saya menyapa Ibu Bapa dalam lawatan Tuhan pada pagi yang indah ini. Sebelum kita memulai aktivitas kita akan membaca firman Tuhan dari Mazmur 99 ayat 6 sampai 9 menurut renungan harian Gereja Toraja. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang rahmani, Tuhan yang setiawan, Bapa yang selalu menolong, mengasihi dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan sudah menuntun, Tuhan sudah membimbing dan membangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Kami akan memulai aktivitas kami hari ini, hari baru, hari karunia Tuhan. Kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, kuasai kami, agar firman-Mu mengambil tempat yang layak dalam hati kami. Dengarkan doa kami Tuhan, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Mazmur 99 ayat 6 sampai 9. Firman Tuhan demikian. Musa dan Harun di antara imam-imamnya, dan Samuel di antara orang-orang yang menyerukan namanya. Mereka berseru kepada Tuhan dan ia menjawab mereka. Dalam tiang awan ia berbicara kepada mereka. Mereka telah berpegang pada peringatan-peringatannya dan ketetapan yang diberikannya kepada mereka. Tuhan, Allah kami, Engkau telah menjawab mereka. Engkau Allah yang mengampuni bagi mereka, tetapi yang membalas perbuatan-perbuatan mereka. Tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah di hadapan gunungnya yang kudus, sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Ibu Bapa, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang datang kepada kita saat ini dari Mazmur 99 ayat 6 sampai 9. Kalau kita perhatikan kehidupan kita di tengah realitas kehidupan ini, seringkali kita mengingat Allah hanya sebagai Tuhan atau penyelamat yang berbelas kasih dan memberi kelepasan dari berbagai persoalan hidup. Kenyataannya Tuhan itu Raja. Dapat kita pelajari melalui pengalaman Musa, Harun, dan Samuel. Mereka menyatakan bahwa Tuhan adalah Raja yang kudus, menuntut suatu penghormatan dan penghargaan dari kita sebagai anak-anak Tuhan. Mazmur 99 ini yang merupakan pujian untuk Tuhan yang adalah Raja. Raja yang akbar, Raja yang maha besar, Raja yang kuat, Raja yang kudus. Di sini dalam teks ini Mazmur 99 ini digambarkan sebagai Raja yang mengatasi bumi dan langit, sehingga gemetarlah bangsa-bangsa dan bumi goyang. Di tempatnya yang kudus yang mengatasi segala bangsa, menunjukkan bahwa Allah Israel dalam Yesus Kristus adalah Allah yang maha besar, yang mengatasi segala ilah. Pemazmur dalam teks ini menyatakan imannya, kepercayaannya, dan mengakui kekuasaan Tuhan. Pemazmur merasakan dan menyaksikan kuasa Allah. Pemazmur merasakan keadilan Tuhan.
Maka pemazmur juga mengundang ibu bapa, saudara dan saya sebagai umat percaya untuk mengakui keperkasaan Tuhan, bahwa Dialah Allah kita. Kalau kita perhatikan ayatnya yang ke-8, bacaan kita tadi, ini memberikan sebuah sudut pandang yang baru, yang menyeluruh kepada kita, bahwa memang benar Allah itu pengampun. Tetapi Ia tidak akan membiarkan perbuatan salah kita berlalu begitu saja. Dia mencintai hukum, Dia menegakkan kebenaran, dan kita tidak boleh mencemarkan namanya. Kita perlu sujud menyembah karena kita sadar di hadapan Tuhan bahwa Tuhan kita adalah Raja. Tidak berhenti menyatakan kekudusan Allah melalui orang-orang pilihannya. Dulu, Dia berbicara kepada umatnya dalam tiang api dan tiang awan. Tetapi sekarang Dia berbicara kepada kita melalui Yesus Kristus, yang kudus dari Allah. Yohanes 6 ayat 69. Dalam Kristus Allah menyatakan kekudusannya, dan puncak penyataan itu adalah di atas kayu salib. Keberadaan Tuhan menjadi kekuatan bagi kita untuk menjalani hidup sebagai Raja. Dia adalah Raja yang bijaksana, yang memimpin kita umat Tuhan. Dia mencintai hukum, kebenaran, dan keadilan yang akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Dan Dia akan mendengarkan segala doa dan permohonan kita. Jadi ibu bapa, saudara-saudara, melalui kitab Mazmur ini, pemazmur mengundang kita untuk memuji, mengagungkan, memasyurkan, dan berbakti kepada Tuhan, sujud menyembah kepada Tuhan ke Gunung Sion, tempatnya yang kudus. Karena tidak ada yang dapat menandingi kebenaran dan keadilan Tuhan. Maka ibu bapa, kita diundang juga untuk hidup dalam kebenaran dan kekudusannya. Kita hidup dalam berbagai macam cara, namun Allah terus menyatakan kemuliaannya kepada ibu bapa, saudara dan saya. Kemuliaan Tuhan terlihat melalui alam semesta. Kemuliaan Tuhan terlihat dalam semua ciptaannya yang ada di sekitar kita. Kemuliaannya juga terlihat dalam pengalaman perjalanan kehidupan orang percaya, baik secara pribadi-pribadi. Penyataan kemuliaan itu membuat kita merasa begitu takjub, kagum, terpesona kepada Allah. Dari bacaan kita hari ini kita dapat melihat bahwa ketika Allah menyatakan kemuliaannya, ada maksud dan tujuan Allah yang mau mengkomunikasikan kepada kita umat Tuhan. Pertama, kita bisa melihat bahwa melalui penyataan kemuliaan Allah, Allah menyingkapkan dirinya, menyatakan dirinya kepada umat manusia, supaya umat mendapat peneguhan. Hal ini nampak jelas dalam peristiwa perubahan rupa Yesus yang dicatat dalam Lukas 9 ayat 28-36. Dalam peristiwa transfigurasi itu terjadi setelah jati diri Yesus sebagai Mesias. Maka melalui firman ini Allah menegaskan kepada umatnya, kepada saudara dan saya, kepada para murid yang hadir pada waktu itu, siapakah Yesus yang sebenarnya. Allah menyatakan bahwa inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Tujuan penegasan itu sangat-sangat jelas, supaya ibu bapa, saudara dan saya umat percaya kepada Allah Bapa Surgawi. Percaya bahwa Yesus adalah Mesias, percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Sekalipun mungkin jalan yang akan dia tempuh sebagai Mesias bukan jalan yang penuh kemuliaan, melainkan jalan yang penuh pergumulan, kerendahan, dan penderitaan.
Di dunia ini banyak yang menawarkan perbuatan-perbuatan yang baik. Mereka meminta upah dari perbuatannya dengan pujian dan penghormatan. Maka ketika ada yang kaya membantu yang miskin, mereka meminta imbalan dengan pujian dan penghormatan. Seolah-olah dialah raja yang melampaui segala bangsa. Ketika dia tidak menerima penghormatan yang sepantasnya sebagai seorang yang ditinggikan, maka akan terjadi sesuatu yang membuatnya menderita. Saudara-saudara, pengalaman yang buruk dalam perjalanan hidup manusia membuat seseorang menjadi penyembah sesamanya. Dan yang disembah bangsa kita jika dianggap lebih dari yang lain, dia merasa layak disembah seolah dialah Tuhan dalam tanda kutip. Tapi lewat bacaan ini pemazmur menjelaskan, tinggikanlah, pujilah, sembahlah Tuhan yang luhur, yang mengatasi segala sesuatu yang ada di bumi dan di langit, di udara dan di laut. Petrus pun mengatakan kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Tidak ada yang patut disembah kecuali Dia, Allah kita, Allah yang Maha Kuasa. Mengapa hanya taat kepadanya? Mengapa hanya taat kepada Tuhan? Karena Dia yang dapat menjawab doa kita. Dia yang bisa mengatasi persoalan hidup kita. Dialah satu-satunya yang bisa membuat kita menjadi tentram kalau kita tidak mendapat kenyamanan. Yang bisa membuat kita bersemangat dalam pengharapan kita akan kedatangan yang kedua kali. Maka setiap orang yang meniru yang ditinggalkannya di bumi ini, yaitu orang yang benar dan yang kudus, akan ikut serta dalam undangan pesta perjamuan bersama dengan anak domba Allah. Saudara-saudara, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita berjalan sendirian. Apapun profesi kita, sebagai guru, sebagai ASN, sebagai pegawai, sebagai tukang sapu, sebagai cleaning service, apapun profesi kita, Ia akan menyatakan kemuliaannya dalam kehidupan kita, supaya iman kita diteguhkan dan dikuatkan. Ia akan menyatakan kemuliaannya supaya orang tahu otoritas yang ada pada kita adalah berasal dari Dia. Karena itu, mari kita tetap melangkah maju dalam pekerjaan kita, dalam tanggung jawab kita. Jangan meragukan kemuliaan Allah, tetapi mari kita melanjutkan karya Allah di dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh mengagungkan dan memasyurkan nama Tuhan lewat pekerjaan dan profesi kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang rahmani dan rahimi, Bapa yang kami sembah dan agungkan di dalam Kristus Yesus, terima kasih Tuhan sudah memperkenankan kami mendengarkan firman-Mu hari ini. Kami percaya firman-Mu itu akan tinggal dan diam di dalam diri kami. Kami berdoa untuk setiap umat Tuhan, baik dalam pekerjaan, dalam tanggung jawab. Kiranya Engkau memberkati dan melindungi. Kiranya Engkau memberikan kekuatan dan kemampuan agar setiap umat-Mu boleh bekerja dengan baik, boleh mendapatkan hasil jerih payah kami semata-mata karena anugerah dan kasih Tuhan. Kami berdoa untuk umat Tuhan sebagai pedagang, sebagai petani, sebagai pegawai, apapun tugas, fungsi, dan jabatan kami. Namun kami percaya Tuhan akan selalu bersama dengan kami. Kami berdoa untuk anak-anak kami, keluarga kami yang pergi merantau, yang jauh terpisah dengan kami. Oh Tuhan, kasihani mereka, lindungi mereka. Biarlah mereka senantiasa dalam pertolongan dan pengasihan-Mu, agar kami senantiasa saling mendukung, saling merindukan dalam kasih, dan kami hanya memuji dan
memasyhurkan nama Tuhan. Berkati pemerintah kami, berkati presiden dan wakil presiden, berkati gubernur dan wakil gubernur, berkati bupati dan wakil bupati, berkati camat, berkati lurah, berkati kepala lembang, berkati ketua-ketua RT. Tuhan pakai semuanya itu sebagai saluran berkat-Mu untuk mengatur dan menata bangsa kami, agar kami hidup dengan rukun, tentram, dan sentosa. Dengarkanlah doa kami Tuhan. Kami bersyukur, kami berdoa, kami memohon kepadamu. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati, kiranya nama Allah yang dimuliakan dan dimasyhurkan.